Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya di rumah. Hari ini kita mau belajar tentang teks wawancara yang ada di kelas 4, di bab 3. Kalau di buku MIS, yang gunakan di sini adalah buku dari CV Arya Duta, yaitu Paket Kesetaraan A. Kita mulai ya belajarnya. Berdoa dulu sebelum belajar menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, ada yang tahu nggak apa sih itu jurnalis? Lalu apa yang dimaksud dengan wawancara? Apa yang dimaksud dengan narasumber? Adakah yang tahu? Kalau tahu coba dijawab sendiri dulu ya. Jawabannya, jurnalis adalah pencari berita. Wawancara adalah kegiatan yang ada tanya sama jawab. Sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai. Ya, itu bedanya ya dari ketiganya. Yang pertama, yaitu menggali informasi dari narasumber. Contoh wawancara nih, Nova. Selamat siang, Pak. Pak Agung, selamat siang. Nova, nama saya Nova, Pak. Bolehkah saya bertanya mengenai aturan lalu lintas? Dan kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Tentu saja boleh. Nama saya Pak Agung. Nah, ini adalah contoh dari wawancara. Jadi ini masih awal mukadimahnya. Sebelum wawancara kita mau perkenalan dulu. Nanti baru tanyain apa maksud dan tujuan kita. Oke, lalu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara atau orang yang bertanya dengan narasumber, orang yang menjawab. Kemudian wawancara itu ada apa aja sih? Kemudian pertama ada narasumber. Siapa narasumber? Orang yang memberikan informasi, orang yang tahu, orang yang ngasih kita kabar. Itu namanya narasumber. Orang yang menguasai sesuatu hal atau suatu ilmu dan itu di-share ke orang lain. Itu namanya narasumber. Kemudian tujuan dari wawancara apa? Yaitu mengungkapkan pendapat dari narasumber atau mengungkapkan pemikiran, mengungkapkan ide dari narasumber. Kemudian apa yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Pertama topik. Topik itu apa? Topik itu artinya apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita tanyain. Kemudian barulah kita memilih narasumber. Misalnya topiknya kita mau bahas tentang lalu lintas. Berarti kita milih narasumbernya siapa nih orang yang ahli dalam lalu lintas, yaitu polisi. Kemudian kita nanti nyusun menulis pertanyaan. Kan banyak nih yang mau ditanyakan. Takutnya kita itu lupa, maka kita harus menulisnya. Setelah menulis, baru kita membuat janji bertemu. Karena memang tidak semua orang itu waktunya free. Tidak semua orang waktunya itu, saya nggak ada kerjaan gitu. Tapi karena semua orang itu memiliki urusan dan juga pekerjaan yang berbeda, maka kita membuat janji dulu. Janji untuk bertemu. Kapan nih enaknya kita ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang lebih dewasa, nggak boleh ngomong gitu ya. Kayak misalnya, saya ingin melakukan wawancara, apakah Bapak dan Ibu memiliki waktu? Itu jadi lebih sopan bahasanya. Kalau misalnya sama teman, nggak apa-apa kamu ngomong, kapan nih kita mau ketemuan? Itu nggak masalah ya. Jadi harus dibedakan. Nah, dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang dimuat adalah 5W atau 1H, yaitu what, misalnya apa yang terjadi, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Jadi tidak jauh-jauh dari 6 pertanyaan ini kalau wawancara. Ya, kita lanjutkan lagi. Unsur-unsur dalam wawancara, pertama adalah pewawancara, orang yang nanya. Narasumber, orang yang memberikan informasi, atau orang yang ngejawab pertanyaan kita. Hanya itu aja unsurnya. Pewawancara, orang yang penting dalam wawancara. Kemudian persiapannya apa nih sebagai wawancara? Pertama, kita harus menentukan waktunya kapan, tempatnya di mana, pertanyaannya apa aja, kemudian menggunakan alat-alat wawancara. Bukan berarti kita wawancara udah main wawancara aja. Karena kan memang ingatan seseorang itu kan berbeda, maka diperlukanlah alat wawancara untuk memudahkan wawancara nanti, karena biasanya di akhir dari wawancara itu akan ada sesi namanya report atau laporan atau ngebuat berita. Nah, nama lain dari pewawancara adalah reporter. Nah, orang yang mereport, orang yang melakukan wawancara tersebut nanti akan melakukan report, yaitu laporan. Nah, laporan misalnya ke redaksi atau nanti misalnya kalau siswa disuruh sama gurunya berarti melaporkan kepada gurunya. Kemudian alat-alat bantu wawancara bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan handphone, atau misalnya menggunakan kayak kameramen, itu tergantung. Atau bisa juga pakai stand kamera.
Dicek lagi, narasumber, orang yang memiliki informasi secara objektif dan sesuai dengan yang diketahuinya. Narasumber bisa orang yang ahli dalam bidangnya maupun saksi mata. Jadi narasumber ini memang harus orang yang ahli. Misalnya kalau kejadian, ada namanya kecelakaan rambu lalu lintas, berarti kita nyari saksi mata siapa-siapa yang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, narasumber ini mengungkapkan idenya dia itu secara objektif, secara personal, menurut dia sendiri. Tapi juga harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi yang harus diketahui, misalnya kita mau nanya kayak rambu lalu lintas itu sama polisi itu udah benar. Tapi kalau misalnya kita nanya rambu lalu lintas misalnya sama pedagang, mereka nggak akan tahu. Kecuali kalau kita nanyain per hari berapa Pak, dapat untungnya, pasti mereka tahu. Begitu juga dengan polisi. Misalnya kita mau tanya, kira-kira pedagang di sini berapa Pak keuntungannya? Mereka juga nggak tahu. Karena memang bukan bidangnya. Ya, bahasa dalam wawancara. Pertama ada kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan KBBI, yaitu bahasa yang formal. Contoh, Dina anak yang rajin. Misalnya mau nanya, kemana mau perginya? Nanti, kamu akan pergi kemana? Itu kata bakunya. Biasanya kata baku ini ada di dalam buku atau di acara yang formal. Kemudian lawan dari kata baku adalah tidak baku, yaitu yang tidak sesuai dari KBBI atau informal atau bisa juga dibilang sebagai bahasa sehari-hari. Contohnya, Dina adalah anak yang rajin. Dia juga sangat rajin sekali. Jadi contohnya misalnya gini, aku adalah anak yang rajin. Atau kata bakunya gue rajin. Bisa jadi. Atau aku rajin. Kemudian ada yang namanya kalimat efektif, yaitu susunan dalam kalimatnya. Biasanya kalimat efektif ini hanya SPO. Dina rajin sekali. Atau Dina rajin belajar. Bisa. Jadi kalau ada kalimat efektif sama tidak efektif. Kalau efektif itu simple. Jadi kalimatnya nggak ambigu. Tapi kalau yang tidak efektif itu ambigu. Contohnya Dina rajin sekali. Dina itu rajin banget buat belajar. Dia juga rajin banget mengerjakan tugas. Jadi mengulangi kalimat yang sama itu juga dianggap sebagai kalimat yang tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah menulis laporan hasil wawancara. Format hasil wawancara. Pertama, ada yang namanya latar belakang. Apa latar belakang? Yaitu alasan melakukan wawancara. Kita mau wawancara tentang lalu lintas. Kenapa kita pengen wawancara itu? Karena misalnya banyak kecelakaan. Itu namanya latar belakang. Alasan kenapa kita mau melakukan wawancara tersebut. Kemudian ada maksud sama tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan melalui wawancara. Maksudnya kita mau ngapain nih? Misalnya mau nanyain tentang lalu lintas, tujuannya apa? Supaya orang-orang lebih peduli terhadap rambu-rambu lalu lintas. Lanjut, topik wawancara, judul atau inti dari wawancara. Judulnya kita mau buat apa? Kemudian atau inti dari wawancaranya itu apa? Misalnya judulnya kurangnya perhatian terhadap rambu lalu lintas. Atau inti dari wawancaranya berarti tidak jauh dari rambu lalu lintas. Kemudian wawancaranya itu harus memilih waktu dan juga tempat. Kapan mau diadakannya? Kemudian nanti ada laporan hasil wawancara, berarti yang dilapor wawancara itu opini dari si narasumber, kemudian wawancara yang akan mereport atau melaporkannya. Kesimpulannya berarti hasil dari wawancara itu apa? Intinya. Nah, ini adalah contoh yang ada di buku CV Dutaria. Boleh lihat ya, nanti dibaca sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Dan jika ada pertanyaan, boleh menghubungi lewat Instagram Miss ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.